kita ketemu lagi di Kebaktian Online. Pasti semuanya sudah siap ya beribadah ya, penuh senyum dan penuh sukacita. Nah, minggu ini adalah minggu KKT. Dan tanggal berapa Bang Jason? 2 Mei. 2 Mei. Nah, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu Dari Terbit Matahari. Oke, bangkit berdiri semua. Ayo, hap hap hap. Ayo Bang Jason. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik sekali lagi ya, lebih semangat. Ayo, hap hap hap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak dan abang guru sekolah minggu. Serahkan ibadah ini kepada tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi bersama. Kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu kasih sama lagu sayang disayang. Masih inget kan gerakannya? Pasti dong. Kakak Diana sama kakak Lala akan bernyanyi ya. Oke, kita mulai. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tadi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari mana? Dari
dari bunga di talang. Oh Yesusku, sayang disayang ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalom adik-adik. Kakak V mau menyampaikan warta sekolah minggu pada minggu hari ini ya. Yang pertama, adik-adik jangan lupa di tanggal 13 Mei hari Kamis itu jatuh hari kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik kita tetap beribadah secara gabungan dan beribadah secara Zoom. Untuk link Zoom-nya nanti akan dikirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Lalu untuk adik-adik yang mengikuti ujian, kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat mengikuti ujian. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar hasil yang dicapai merupakan hasil yang memuaskan. Adik-adik, kita beribadah tetap secara online, masih secara online. Kita belum bisa bertatap muka, tapi jangan khawatir, secepatnya kita akan bertatap muka. Adik-adik jangan lupa dijaga kesehatannya, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jika ada teman-teman yang sakit atau teman-teman yang sedang merayakan sukacita, boleh diinformasikan ke abang dan kakak sekolah minggunya. Baik adik-adik, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah Aku mengasihi Yesus. Ulang ya, aku mengasihi Yesus. Kira-kira dari mana ya Kak ceritanya? Nah, adik-adik terkasih, kalau adik-adik mengikuti setiap minggunya ibadah kita, adik-adik pasti tahu deh. Karena hari ini kakak mau bercerita mengenai tokoh Alkitab salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa ya dia ya? Tebak yuk. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Setelah berdoa baru kita tebak siapa sih murid Tuhan Yesus itu. Nah sekarang yuk kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk hari ini.
Tuhan, kami murid-murid TK 1, 2, 3, 4 mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap duduk dengan tenang. Kami mau bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkati kakak guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, kembali lagi adik-adik. Sudah siap menebak siapa murid Tuhan Yesus ini? Oke, duduk yang manis ya. Murid Tuhan Yesus ini orangnya spontan. Dan dia itu suka tidak berpikir panjang. Contohnya ya, ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, murid Tuhan Yesus ini langsung ikut. Dia mau jalan di atas air. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah bilang bahwa dia siap dipenjarakan karena mengikuti Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah murid Tuhan Yesus ini menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, siapa hayo namanya? Pasti tahu dong. Yuk kita jawab sama-sama ya. Siap? Kita jawab hitungan ketiga sambil loncat. Oke? Yuk. 1. Siapakah nama murid Tuhan Yesus tokoh utama cerita hari ini? 1, 2, 3. Simon Petrus. Yes. Betul banget adik-adik. Aku percaya adik-adik bisa menjawabnya. Kakak Desta, apalagi ya yang terjadi dengan Simon Petrus? Nah adik-adik, kali ini Simon Petrus bersama Tuhan Yesus ya di tepi danau Tiberias. Mengenai apa ya? Yuk, penasaran kan? Mari kita saksikan video berikut ini. Silakan nonton adik-adik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Adik terkasih di dalam Tuhan Yesus, video itu bercerita mengenai Tuhan Yesus bersama Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yuk, kita buka ya Alkitabnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca bersama-sama supaya lebih komplit lagi, lebih clear lagi. Wah, tadi videonya aku udah lihat, tapi aku pengen dengerin lagi nih firman Tuhan yang sebenar-benarnya lagi, yang sekomplit-komplitnya lagi. Yuk, kita baca bersama ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi di video adik-adik sudah melihat kan film tadi, bagus ya. Nah, hal ini bercerita mengenai Simon Petrus yang merasa sedih karena Tuhan Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Adik-adik ingat ya, ketika Tuhan Yesus dikhianati oleh Petrus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan kali ini pun Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus sedih adik-adik, karena Petrus berasa bahwa dia kemarin sudah menyangkal Yesus dan sekarang Tuhan bertanya kepadanya sebanyak 3 kali. Dan dia sayang sama Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Itu ada sebabnya adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang maha mengampuni. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dia tahu bahwa Petrus mengasihi dia. Tapi Tuhan Yesus membutuhkan bukan hanya perkataan saja, tapi perbuatan Petrus. Tapi komitmen Petrus bahwa Petrus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dalam hal perbuatannya juga. Allah kita Allah yang hebat ya, maha pengampun. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus tidak membalas dendam. Tuhan Yesus memaafkan, malah Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kakak Desta, kok gembalain domba-domba sih?
Kan si Petrus itu bukannya penggembala ya adik-adik ya. Petrus itu pekerjaannya menjala ikan. Kenapa jadi gembalakan domba-dombaku? Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus, maksudnya bahwa gembalakanlah domba-dombaku itu artinya bahwa Petrus akan memberitakan firman Tuhan ke seluruh Israel. Jadi Petrus mengabarkan kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus kemana saja Petrus melangkah. Dan adik-adik, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, Simon Petrus mengabarkan berita Tuhan Yesus di mana saja. Dan Simon Petrus ini adik-adik membuktikan dengan perbuatannya. Wow, hebat adik-adik ya. Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Simon Petrus itu sahabatnya Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana dengan kita adik-adik? Adik-adik, Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Sampai 3 kali ya Tuhan Yesus bertanya. Nah, kalau kita bagaimana? Apakah adik-adik bilang, contoh ya, adik-adik bilang begini, Mama, I love you. Papa, I love you. Kakak Desta, aku sayang Kakak Desta. Wow. Tapi apakah perbuatanmu mencerminkan itu? Contoh, Mama panggil 3 kali, dengar gak? Contoh misalkan ya, Ucok. Pura-pura denger nih, main internet. Main game. Tuk 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 tuk. Ucok. Tuk 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 tuk. Ucok. Tuk tuk tuk. Ucok. Apa, Ma? Aduh. Padahal Ucok bilang, Mama, I love you, Mama. Muah, muah, muah. Tapi perbuatannya dipanggil Mama tidak nyaut. Mama suruh rapikan kasurnya, aduh lama bener rapihinnya. Mama suruh belajar, malah main game. Mama suruh makan, tanggung mah nonton TV dulu. Hai adik-adik, apakah perbuatan itu mencerminkan cinta kepada Mama atau mengasihi Tuhan? Ayo, ingat loh, selaraskan ucapan kita dengan perbuatan kita. Adik-adik, 3 hal yang bisa kita ambil dari berita firman Tuhan hari ini adalah 1. Mengampuni. Mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni Petrus, bahkan bersahabat dengan Petrus. Kita juga sama. Kita harus bersahabat dengan siapa saja. Kita mau mengampuni siapa saja. Kakak, bersahabat itu apa? Bersahabat itu artinya kamu tahu gak SpongeBob sama Patrick? Itu kan walaupun si Patrick menyebalkan ya, tapi SpongeBob tetap temenan. Tapi SpongeBob tetap bersahabat. Bersahabat itu seperti itu adik-adik. Apapun teman kita kesalahan, kita mengampuni, kita mendoakan. Bersahabat itu kita saling dukung dalam doa, dan kita selalu menyayangi teman kita. Jadi yang pertama adalah bersahabat, mengampuni dan bersahabat. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi
Dengan cara apa? Buktikan dengan perbuatanmu. Ingat ya, mengasihi Tuhan Yesus berarti melakukan perbuatan yang Tuhan suka. Apa itu? Ya, mengasihi mama, mengasihi papa, kakak adik, baca Alkitabnya, berdoa, belajar, melakukan semua yang Tuhan suka. Adik-adik ya. Dan yang ketiga, kalau Petrus Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku, kita juga bisa walaupun kita masih kecil. Ya, kita mau memberitakan firman Tuhan di mana saja. Memberitakan firman Tuhan bagaimana caranya? Bukan berarti kamu gini, kamu tahu gak Tuhan Yesus begini? Kamu tahu gak Tuhan? No. Tapi memberitakan firman Tuhan dengan perbuatan kita di mana saja kita berada. Di sekolah waktunya berdoa, ya berdoa ketika makan. Ya, perilaku kita, perilaku anak Tuhan. Perbuatan kita, perbuatan anak Tuhan. Oke adik-adik, jadi demikian firman Tuhan hari ini. 3 hal yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, ya, mengampuni, bersahabat dengan siapa saja. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan, berarti kita lakukan dengan perbuatan kita. Ucapan dengan perbuatan sama. Adik-adik ya. Ketiga adalah memberitakan firman Tuhan dengan cara kita anak Tuhan, berlakulah seperti anak Tuhan. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup khotbah hari ini. Satukan tangan kita, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, rajin baca Alkitab, serta melakukan apa yang Tuhan suka dan mematuhi orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami selalu dan maafkan kami bila kami tadi ketika mendengarkan firman Tuhan melakukan kesalahan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak mau membawakan ayat mas. Nah, ayat mas hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 34 ayat 31. Kitab Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekali lagi kakak bacain ya. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, adik-adik dihafalkan ayat emasnya ya, supaya kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala kita yang setia. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ayat emas sudah, firman Tuhan sudah. Nah, sekarang waktunya untuk kreativitas. Nah, kalau tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, kreativitas kita hari ini juga mengingatkan bahwa Tuhan Yesus juga ingin supaya kita juga menjadi domba-dombanya yang taat. Dan kita, anak-anak Tuhan Yesus, selalu ingat bahwa kita tidak lepas dari Dia dan kita akan menjadi domba-domba gembalaannya. Nah, hari ini kreativitasnya ada 3 untuk kelas TK,
12 dan 34. Beda-beda, tetapi nggak susah-susah ya. Nah, untuk kelas adik-adik kelas TK, nah kakak nanti akan kasih gambar domba seperti ini. Nah, adik-adik kelas TK boleh ditempel kalau di rumah ada glitter, ya kan? Seperti ini, glitter seperti ini, pakai lem. Atau juga bisa, misalnya kalau ada kacang hijau, ya, butiran-butiran kacang hijau ditempel di sini, di lem. Nah, atau kalau nggak ada juga, nggak apa-apa, pakai kertas warna, adik-adik bisa potong kecil-kecil, terus ditempel di sini. Ya, kalau nggak ada juga gimana kak? Nggak apa-apa, adik-adik bisa warnai gambar domba ini dan nanti bisa ditulis di belakangnya nama adik-adik ya. Nah, ini untuk kelas TK. Terus untuk kelas 1-2, kita mau buat pembatas Alkitab atau pembatas buku ya. Nanti ada 2 lembar seperti ini, gambar Tuhan Yesus dan juga gambar seperti ini. Nah, yang ini bisa adik-adik warnai atau kalian hias, terserah kalian. Nah, setelah itu gambar Tuhan Yesusnya kalian boleh tempel di sini ya. Akan seperti ini. Gitu, hasilnya akan seperti ini ya. Di bawah boleh, di tengah boleh ya. Nanti adik-adik bisa tulis di sini nama kalian ya. Nah, kalau untuk kelas 3-4, kita buat gantungan pintu. Nih, seperti ini. Ini kakak hias, kakak pakai glitter aja. Terserah kalau kalian mau hias pakai pensil warna, mau hias pakai stiker, atau kalian mau gambarin, itu terserah kalian ya. Nah, nanti gambar Tuhan Yesus yang ini bisa kalian tempel di sini ya. Bisa kalian tempel di sini ya. Nah, nanti gambar Tuhan Yesus yang ini bisa kalian tempel di sini ya. Bisa kalian tempel di sini. Nah, ini supaya bisa lebih keras, kalian bisa tempel di karton. Kalau kakak pakai karton bekas, kertasnya, terus kakak tempel di karton supaya nanti pada saat ditempel di pintu, dia nggak meleot-meleot tetapi kokoh gitu. Gambar Tuhan Yesus bisa kalian tempel di sebelah sini. Nanti kalian tulis di sini, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Ya, nah. Kreativitas ini terserah adik-adik, buatnya sebaik mungkin, sebagus mungkin supaya adik-adik juga bisa mengingat bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa menjadi gembala kita ya. Nah, terserah kalian mau hiasnya seperti apa, nanti kalian bisa tempelin di pintu kalian, di gagang pintu kamar atau di pintu rumah, bebas, atau di dinding juga terserah kalian. Oke, ya. Jadi minggu ini ada 3 kreativitas untuk kelas TK. Kelas TK seperti ini, ya, adik-adik ya. Untuk kelas 1-2 pembatas Alkitab atau pembatas buku seperti ini. Dan kelas 3-4 kita buat gantungan pintu, ya. Gantungan pintu yang bisa kalian taruh di pintu kamar atau pintu rumah. Oke, selamat mencoba, selamat berkreasi, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. hingga
kita sudah selesai ibadah. Yes, kita sudah selesai bernyanyi memuji Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu. Kita sudah mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik dengan sukacita kepada Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkan ayat emas hari ini, serta mau melakukan kreativitas. Adik-adik, kakak percaya adik-adik setelah melihat kreativitas tadi, adik-adik mau melakukannya. Dan kakak tunggu ya minggu depan kreativitasnya. Nah, berarti sekarang kita mau selesai ibadahnya. Yuk, kita tutup ibadah kita yuk. Kita mau mendoakan gereja kita mau mendoakan kehidupan kita seminggu ke depan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai ibadah. Kiranya ibadah kami yang dari awal sampai akhirnya ini menjadi dupa yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, saudara kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu kami, huria kami, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berikan kami semua kesehatan. Tuhan, bila mana ada yang sakit di antara mereka, Tuhan yang sembuhkan. Dan bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati Amang Pendeta, Inang Pendeta, Sintua, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan yang ikut campur dalam organisasi gereja kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati gereja kami untuk bertumbuh terus bersama Tuhan. Dan semua setiap apapun yang dilakukan oleh gereja kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus berkati pula kami seminggu ke depan, berikan kami semua kesehatan, dan bila mana ada di antara adik-adik yang sedang ujian, kami percaya Tuhan membantu adik-adik memberikan hikmat kepintaran untuk dapat menjawab soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang luar biasa sesuai dengan kapasitas mereka dalam belajar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama, berikan mereka rezeki ya Tuhan, dan berikan mereka kesehatan juga hikmat dalam membimbing adik-adik sekolah minggu bertumbuh berkembang bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, ibadahnya sudah selesai. Adik-adik di rumah yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa ya 5M selalu untuk menjaga kesehatan kita. Dan ingat-ingat, baca Alkitabmu, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan suka, yaitu apa? Sayangi papa, mama, kakak, adik semuanya. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan dalam ibadah online sekolah minggu. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.